sama suami aku. Itu benar-benar sedih banget dan aku harus melahirkan di rumah, di bed. Aku tidak melahirkan di rumah sakit gitu. Dan itu sakitnya benar-benar sakit banget. Oke. Dan setelah itu aku melahirkan dan aku melihat bayi aku sangat bahagia, benar-benar bahagia banget. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Tamaya and my mom is Sulan. Alright. Been a while, almost 1 year, aku nggak make video apapun. Jadi banyak banget perubahan dalam hidup aku. Dalam setahun ini aku sudah melahirkan dan aku juga bakal berbagi cerita proses melahirkan aku di sini. Oke, baby. Prosesnya. Wah, you cover me. Let me see. You let me see. Don't cover me. Okay, alright. You sit down. You sit down with me, please. Jadi almost 1 tahun aku gak bikin video. Dan aku bakal, di video kali ini aku bakal cerita pengalaman aku mengenai melahirkan di Inggris. Dan ini adalah video ataupun pengalaman yang paling menyedihkan buat aku. Oke, so jadi waktu itu tepatnya di bulan Mei tahun lalu. Halo. Jadi tepat usia kandungan aku adalah 39 minggu 6 hari. Oke, sekarang kita flashback sebelum aku melahirkan. Jadi kalau di sini, kalau kalian bilang kalian itu mau cek pregnant ya, kehamilan pertama kali, kalian akan dicek sama suster dan suster itu akan mendampingi kalian. Bye-bye. Suster itu akan mendampingi kalian sampai di minggu terakhir sebelum kalian melahirkan ke hospital ya. Dan di sini pun, kalaupun melahirkan, kalian tuh bisa yang namanya pilih. Jadi si suster ini akan nanya ke kalian mau melahirkan di rumah atau kalian mau melahirkan di hospital secara normal atau di rumah atau di bathtub. Itu mereka ada tempat untuk di bathtub juga gitu, mereka akan sediakan. Dan kalau kalian ingin melahirkan di rumah, pastinya si suster-suster ini akan datang gitu. Dan kalau aku memilih untuk melahirkan normal di hospital aja, biasa aja gitu ya. Dan setelah itu di posisi 39 minggu 6 hari itu aku ada janji temu sama suster aku. Dan 1 minggu sebelumnya suster aku itu udah nanyain, kamu mau melahirkan di mana gitu. Karena aku lewat dari HPL gitu, jadi sebenarnya aku tuh due to untuk melahirkannya itu di Mei tanggal 4, tapi sampai dengan tanggal 10 ataupun 10 itu aku belum melahirkan gitu. Jadi di minggu terakhir aku ketemu sama dia nanya, kamu mau diinduksi di rumah sakit atau kamu mau kita swipe? Dan aku memutuskan untuk yaudah aku swipe hari itu. Dan jam 2 malam, jadi jam 4 itu aku swipe, jam 2 malam air ketuban aku pecah. Dan karena pertama kalinya aku pregnant ya, hamil gitu, jadi aku nggak tahu itu air ketuban itu seperti apa gitu. Jadi aku nggak tahu itu air ketuban seperti apa. Dan si air ketuban ini kayak kencing gitu. Jadi aku berpikir aku kayaknya ngompol gitu. Jadi aku pas bangun tuh langsung ke kamar mandi, pipis. Setelah itu aku masuk lagi ke kasur, aku tidur lagi ke kasur. Terus aku langsung searching, ini air ketuban kah yang pecah atau apa gitu. Karena tanda-tanda air ketuban itu seperti apa, apakah air ketuban itu warnanya kuning, putih, atau apa gitu. Jadi aku searching, aku baca. Setelah itu aku mastiin lagi, aku cek ke kamar mandi ada blood atau enggak. Karena katanya biasanya ada blood ya, ada darah sedikit gitu. Akhirnya setelah aku cek, ternyata ya ada blood. Dan aku langsung mandi. Saat itu aku langsung mandi rapi-rapi. Aku udah siapin perlengkapan aku untuk ke hospital ya, di rumah sakit. Akhirnya aku langsung mandi dan siap-siap berangkat. Sekitar jam 4 aku berangkat sampai di jam 4, dan sampai di rumah sakit itu jam 4:15 karena emang deket banget.
gitu. Di rumah sakit ini pagi dini hari ya. Aku ketemu salah satu suster, dan susternya itu langsung ngasih aku untuk masuk ke satu ruangan gitu. Dan di situ dia ngecek semua perut aku, dia nge-swipe lagi ya, dia make sure lagi bahwa itu air ketuban yang pecah, dan dia bilang iya air ketuban yang pecah gitu. Terus dicek selama kurang lebih 40 menit gitu. Perut aku dia taruhin, aku nggak tahu alatnya apa ya, karena aku bener orang awam banget, dan sampai sekarang juga aku nggak tahu alatnya apa. Kayak USG ya, tapi dia untuk mengecek detak jantung si bayi itu gitu. Setelah itu lebih dari 45 menit dia datang lagi ke tempat aku, dan dia bilang iya ini air ketuban yang pecah, dan karena ini anak pertama buat kamu, kata dia gitu, jadi kita akan bilang karena ini anak pertama untuk kamu, jadi kamu bisa pulang hari ini dan datang lagi untuk besok siang, kata dia gitu. Jadi aku dari jam 4 hari Rabu jam 4 aku disuruh datang lagi hari Kamis jam 12 siang. Terus aku bilang, bukannya untuk anak itu lahir 24 jam setelah air ketuban pecah itu dia harus keluar kah? Terus dia bilang yes, tapi ini karena anak pertama dia akan membutuhkan waktu 10 jam lebih ya dari air ketuban pecah itu gitu. At least makanya dia bilang jam 12 siang untuk besok hari. Dan disitu posisinya aku bilang no, kayaknya enggak, aku mau stay di sini aja. Aku memutuskan aku mau stay di sini aja. Aku langsung debat sama susternya, aku nggak mau pulang. Terus dia bilang nggak bisa karena kita juga tidak, karena COVID ya, waktu itu COVID masih COVID regulation. Dia bilang kamu nggak bisa stay di sini, kata dia gitu. Kita juga belum ada dokter yang bisa nanganin saat ini, kata dia gitu. Jadi kamu harus pulang dulu, kata dia gitu. Terus nanti kalau kamu mau mau melahirkan atau merasa mules yang luar biasa atau gimana, itu kamu sebelum ke rumah sakit harus telepon dulu. Terus aku langsung bilang enggak, aku nggak mungkin telepon lagi karena suster midwife pertama aku yang ada di klinik ya yang biasa di sini tuh kita panggil surgery ya, kayak klinik gitu. Dia bilang kamu straight away go to the hospital gitu. Jadi dia tidak pernah menyarankan aku untuk calling hospital dulu, book appointment untuk kamu melahirkan. Dia tidak menyarankan aku seperti itu. Dia tidak pernah suggest aku seperti itu. Jadi aku langsung bilang ke midwife yang ada di hospital, aku nggak akan telepon. Aku langsung straight away datang ke hospital dan aku mau melahirkan. Terus dia bilang kamu nggak bisa, katanya gitu. Dia akhirnya setelah kita debat dia bilang dia ngasih nomor panjang. Akhirnya oke, aku pulang dan dia ngasih surat, dan aku udah masa bodoh, terserah, bodoh amat. Aku pulang itu aku nangis sampai di rumah jam 6 pagi karena mulesnya itu luar biasa ya. Orang melahirnya itu bener-bener mules yang luar biasa. Oh my god, itu kayak masuk angin, mau pup, mau kencing, jadi satu semuanya gitu. Dan aku bener-bener nangis, mau tiduran lagi nggak bisa. Setiap 3 menit, 5 menit, pertama 5 menit sekali aku langsung kamar mandi, berasa kayak mau pup gitu. Tapi aku nggak pup. Akhirnya setelah kayak seiring berjalannya waktu, kayaknya 30 menit atau 1 jam, itu makin cepat. Jadi setiap 3 menit sekali aku pengen ke kamar mandi, dan aku bener-bener lapar karena posisinya aku nggak tidur gitu. Karena pada malam itu aku tidur jam 12, go to the bed ya, ke kamar gitu, ke kasur, dan jam 2 udah air ketuban pecah, dan dari situ udah nggak bisa tidur lagi. Dan akhirnya sampai sekitar jam 8:30 aku bilang ke suami aku, kamu silahkan keluar dari kamar gitu, kamu terserah mau kemana, di living room atau di mana. Jadi aku mau pakai kamar sendirian, aku mau tidur sendirian di kamar. Ternyata akhirnya aku langsung teriak, dia keluar aku teriak, kayaknya aku mau melahirkan gitu. Dan posisi aku langsung ngeliatin bahwa kepala bayi itu benar-benar udah mau keluar banget. Dan dia telepon rumah sakit masih nanya bla 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 ini segala macam. Dan akhirnya rumah sakit tuh ngasih ambulan. Dia bilang oke, kita akan send ambulan, dan kita juga calling ambulan langsung directly gitu. Akhirnya pas ambulan datang sekitar jam 9, kepala bayi itu benar-benar udah keluar dari F aku ya gitu.
pala bayi anak aku itu udah keluar palanya. Jadi pas ambulan datang, paramedis datang itu dia udah yang bilang second push, third push, dan bayi itu udah keluar gitu. Dan aku itu benar-benar yang nangis senangis-nangisnya, nangis bahagia. Mungkin sekarang juga aku bisa nangis lagi karena aku nangis sedih, bahagia juga. Sedihnya adalah aku merasakan proses melahirkan sendiri tanpa orang tua aku, tanpa family aku, dan aku cuma sama suami aku. Itu benar-benar sedih banget, dan aku harus melahirkan di rumah, di bed. Aku tidak melahirkan di rumah sakit gitu, dan itu sakitnya benar-benar sakit banget. Oke. Dan setelah itu aku melahirkan dan aku melihat bayi aku sangat bahagia, benar-benar bahagia banget gitu. Jadi aku benar-benar kehilangan lot of blood ya. Pas mereka cek blood pressure aku tuh benar-benar low, karena di situ aku nggak tahu lagi berapa banyak darah yang aku keluarin. Terus dia cek, dia terus aja ngomong aku karena dia takut aku pass away gitu. Karena posisinya aku mungkin pucat atau gimana, aku juga nggak. Dan si paramedis itu bilang bahwa ari-ari ini harus keluar 3 menit setelah melahirkan. Tapi sampai 3 menit kemudian ari-arinya belum keluar. Dan sampai aku mau dibawa ke hospital pun ari-arinya belum keluar gitu. Waktu mereka bawa aku ke dalam mobil ambulans, aku bener-bener rasanya pengen menutup mata. Karena itu pusing, ngantuk, lemes, kayak jadi satu. Karena melahirkan itu butuh tenaga yang luar biasa ekstra ya. Tapi aku ngeliat lagi bayi aku, dan di situ aku berusaha untuk membuka mata aku, dan dia kasih oksigen ke aku. Dan akhirnya sampai di rumah sakit, orang-orang suster-suster yang lain tuh pada ngeliatin, dan mereka bilang mereka bawa aku ke satu ruangan. Aku langsung pokoknya dibersihkan, ari-arinya dikeluarin, dibantu untuk dikeluarin. Tapi aku dapat 1 injection untuk keluarin ari-ari karena udah lewat dari 1 jam ari-ari itu nggak keluar. Dan setelah itu akhirnya aku dapat beberapa jahitan ya, banyak sih, bukan beberapa lagi tapi besar jahitannya gitu. Dan setelah itu kita memutuskan untuk recovery di rumah sakit karena pertama yaitu aku kekurangan darah banyak, dan aku di hari ketiga itu aku dapat transfusi darah sekitar 2 kantong, dan aku stay di rumah sakit itu selama 6 hari. Dan sebenarnya di hari ke-6 itu juga aku belum bisa pulang karena pas dia mau ngecek darah aku, blood pressure aku tetap masih rendah itu gitu. Jadi akhirnya aku bilang aku bisa recovery di rumah. Aku merasa yakin aku bisa recovery di rumah. Akhirnya dia berikan aku 10 botol suntik yang harus aku suntik ke dalam perut aku. Jadi ke bagian perut aku harus suntikin setiap hari. Dan aku dikasih obat untuk penambah darah, tapi aku lupa namanya apa. Jadi ada beberapa tablet, dan setiap harinya aku harus minum itu gitu. Nah, aku baru bisa recovery, benar-benar baru bisa jalan itu 1 hari setelah melahirkan ya. Jadi hari itu bisa jalan tapi nggak terlalu kuat karena posisinya aku benar-benar pusing banget kepala aku karena kehilangan darah itu gitu, kekurangan darah itu. Jadi aku benar-benar nggak bisa untuk stand up yang benar-benar seperti orang normal lainnya, karena di sini banyak ibu-ibu yang melahirkan itu hari itu melahirkan, hari itu juga minta pulang gitu. Jadi si suster itu sempat bilang ke aku kalau memang aku baru masuk rumah sakit itu jam 11 ya, baru sampai rumah sakit itu jam 11-an. Dia bilang kalau memang jam 6 sore kamu udah merasa oke, kamu udah bisa pulang kok. Tapi aku bilang aku nggak bisa karena aku merasa pusing dan aku nggak mau recovery di rumah karena aku proses melahirkannya yang nggak biasa, aku bilang gitu. Jadi aku pulang di hari ke-6. Sebenarnya ini adalah rumah sakit dekat dari rumah kita. Kenapa kita memilih rumah sakit ini? Karena rumah sakit ini adalah dekat dari rumah kita, dan itu cuma 10 menit, nggak sampai 15 menit sebenarnya, 10 menit ya. Kalau kalian cepat gitu, itu bisa aja 10 menit gitu. Dan apalagi kalau sama ambulan itu 5 menit, karena kan kalian tetap dikasih jalan. Kalau sama ambulan nggak ada tuh yang namanya macet gitu.
Dan aku nggak tahu, aku nggak lihat review ini segala macam. Sebenarnya di suster pertama waktu aku bisa pilih sebenarnya gitu. Cuma aku belum ada pengetahuan, experience apapun tentang rumah sakit yang di sini, dan salah satunya aku memilih di sini itu karena dari suggest dari dia gitu. Suggest dari dia aku dirujuk ke rumah sakit itu, dan menurut aku rumah sakitnya besar, baru, dan itu juga tidak jauh dari tempat aku, sekitar 10 menit, jadi aku why not gitu. Dan selama aku check up ini segala macam, aku beberapa kali juga ke rumah sakit itu untuk check up USG ataupun dan lain halnya, aku tidak pernah ada masalah gitu. Jadi aku mempercayai rumah sakit tersebut gitu. Tapi ternyata tidak seperti bayangan aku gitu. Aku bakal di treatment bagus saat aku melahirkan gitu. Tapi itu sudah berlalu. Next, kalaupun aku mau melahirkan lagi, tapi aku nggak tahu ya, aku bakal sestrong itu lagi atau enggak, aku bakal yakin lagi untuk melahirkan atau enggak, aku bakal percaya sama diri aku sendiri atau enggak untuk melahirkan. Kayaknya untuk saat ini aku bilang no dulu gitu. Jadi aku tidak mau hamil, aku tidak mau melahirkan, aku pengen balik ke kehidupan aku sebelumnya gitu. Aku pengen enjoy my life waktu aku single juga gitu, aku belum punya anak gitu. Karena aku bener-bener miss banget sama pergi shopping tanpa repot harus bawa pram ini tuh segala macam gitu. So teman-teman, itu cerita dari aku, itu yang aku sharing untuk hari ini. Jadi kalian jangan terpaku dengan oh ini tidak bagus atau kalian takut dengan kejadian aku, no gitu. Karena kan setiap orang itu punya pengalaman yang beda-beda, dan banyak mungkin orang Indonesia yang tinggal di UK itu tidak mempunyai experience yang sangat jelek seperti aku gitu. Mungkin mereka punya experience-nya ya good things gitu. Ya jadi ya balik lagi sih, itu hoki-hokian mungkin ya, aku lagi nggak hoki gitu. Oke guys, untuk yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe, dukung channel aku ini supaya berkembang. Aku bakal sharing, next aku bakal sharing untuk mendapatkan pekerjaan di Inggris seperti apa susahnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. See you in the next video. Bye.